Iya, pemirsa, isu pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT yang melalui cicilan pinjaman online yang melibatkan Institut Teknologi Bandung atau ITB dan juga perusahaan peer-to-peer lending PT Inclusive Finance Group atau Dana Cita. Ini menuai polemik. Akan hal ini, pemerintah tengah menggodok opsi student loan sebagai solusi untuk masalah mahasiswa yang tak mampu membayar pendidikan. Ini gila sih, buat lo yang mau lulus SMA di tahun 2024 ini, dimana kita bakal dihantuin sama kebijakan-kebijakan atasan yang bikin lo mikir-mikir lagi buat kuliah. Gak lain dan gak bukan adalah student loan, yang dimana ini pernah dibahas beberapa bulan yang lalu. Lalu apa itu student loan dan apa saja dampaknya kalau misal diterapkan di negara kita? Kita bahas in nutshell-nya aja. Apa itu student loan dan gimana sejarahnya? Student loan sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu student dan loan. Student yang berarti murid dan loan itu artinya hutang. Menurut Cambridge Dictionary, student loan itu artinya perjanjian di mana seseorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi atau universitas meminjam uang dari bank untuk membiayai pendidikan mereka, dan kemudian mereka akan membayar kembali uang tersebut setelah mereka lulus atau selesai belajar dan mulai bekerja. Kebijakan ini itu berawal dari negara Amerika di tahun 1958, di mana melalui National Defense Education Act, banyak orang yang mendukung student loan ini ke dunia pendidikan waktu Perang Dingin. Lalu diperluas lagi ke negara Inggris pada tahun 1965 lewat Higher Education Act, di mana kebijakan ini dimulai pada tahun 1990-an sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja yang terdidik. Lalu, apa aja dampaknya apabila diterapkan di negara kita? Sebenarnya, student loan ini punya dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya, dengan student loan ini, semua orang bisa akses pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, kebijakan ini tuh bagus buat orang-orang yang nggak mampu dari segi finansial, tapi orangnya itu pintar. Dan tentu ini akan jadi cara yang bagus untuk meningkatkan SDM kita, biar kita bisa bersaing di pasar global. Selain itu, student loan ini juga punya dampak buruk, di mana kita akan menciptakan masalah utang di masa depan nanti, terutama bagi lulusan yang sulit mendapatkan pekerjaan atau berpenghasilan rendah. Ini juga akan menjadi tantangan bagi siswa apabila gagal dalam membayar hutang. Mengingat kondisi ekonomi di Indonesia masih belum stabil, resiko gagal bayar pun cukup tinggi. Hal ini bisa mempengaruhi stabilitas keuangan di institusi pemberi pinjaman. Selanjutnya, ini akan berpengaruh pada inflasi biaya pendidikan, di mana peningkatan akses ke dana pendidikan dapat mendorong institusi menaikkan biaya kuliah, seperti yang terjadi pada beberapa negara lain. Dengan banyaknya pro dan kontra ini, apakah kebijakan ini bisa diterapkan di negara tercinta ini? Well, jawabannya belum pasti. Dimana dengan aja adanya demo mahasiswa kemarin, kebijakan ini itu masih menjadi wacana. Tapi, masih ada potensi buat diterapkan di masa depan. Kesimpulan dari video ini, student loan bisa jadi opsi buat kalian yang tidak mampu untuk akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun dengan adanya tantangan tersendiri bagi kalian buat ngambil student loan ini. Gimana menurut kalian? Kalian bisa diskusikan hal ini di kolom komentar. Jangan lupa buat like apabila kalian suka dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini.